Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat salamnya ya. Kudu keisi apa belum ya perutnya? Insyaallah udah ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Aisyah dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, yang terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Di siangnya puasa, di malamnya kita laksanakan ibadah-ibadah, ibadah tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, seringkali seorang hamba Allah ketika berdoa mengawali permintaannya dengan mengucapkan ya Rabbana. Betul Pak? Betul ya, kadang kita berdoa ya Allah. Di waktu lain juga kadang kita mengatakan Allahumma, ya Allah. Mengawali perkataan itu kita menyeru memanggil Allah. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon pertolongan dan meminta pertolongan. Namun di waktu lain pula kita seringkali mendapatkan panggilan dari sesama manusia. Seorang pekerja mendapatkan panggilan dari atasannya, maka pada saat itu juga kita akan mendatangi di mana atasannya memanggil dirinya. Tak peduli betapa sibuknya ia, tak peduli apakah dia sedang berkumpul dengan keluarganya, apakah dia sedang menikmati waktu santainya, maka di saat itu juga dia akan mendatangi bagi di mana tempat atasannya memanggil dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tahukah kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ternyata suka memanggil kita. Dalam seumur hidup hanya 3 kali Allah panggil kita sebagai umat manusia. Yang pertama panggilan azan, yang kedua panggilan haji, dan yang ketiga panggilan kematian. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama panggilan azan. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa. Ketika azan berkumandang kemudian kita melaksanakan salat 5 waktu, di situ kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, namun Allah tidak mudah marah, Allah tidak benci kepada hambanya yang tidak langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap berikan dia kebahagiaan, Allah tetap berikan dia rezeki. Sayyidina Abu Abbas ketika mendengar azan beliau merasa bersedih, seakan-akan ketika dia mendengar azan dia tidak bisa tidur untuk nyenyak.
Mudah-mudahan kita semua selalu memenuhi panggilan Allah ketika Allah panggil kita dengan panggilan azan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian panggilan Allah yang kedua, panggilan haji. Panggilan Allah yang satu ini, panggilan haji, hanya diperuntukkan kepada orang yang mampu. Tidak semua umat muslim mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan panggilan Allah yang satu ini, yaitu panggilan haji. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, panggillah umat manusia di seluruh muka bumi ini untuk melaksanakan ziarah ke Baitullah, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fadzin amik. Wahai Ibrahim, wa adzin fin nasi, panggillah. Nabi Ibrahim manggil kita, wahai umat manusia, wa adzin fin nasi bil hajji, datanglah ke Baitullah. Maka umat manusia berdatangan ke Baitullah, ya'tuka rijalan, ada yang berdatangan dengan berjalan kaki, wa ala kulli damiri yatina min kulli fazin amik, kemudian ada yang berdatangan dari segala penjuru dunia umat manusia untuk melaksanakan ziarah ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan panggilan Allah yang satu ini, baik itu umrah ataupun melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian panggilan Allah yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Jamaah, ketika Allah panggil, panggilan yang pertama, panggilan azan, kita bisa tahu kapan waktunya. Ketika datang azan maghrib, kita tahu waktunya. Datang isya, subuh, zuhur, asar, kita tahu waktunya. Ketika datang panggilan Allah yang kedua, panggilan haji, kita bisa tahu waktunya kapan kita akan berangkat. Tanggalnya, jamnya bisa berangkat, kita bisa tahu. Namun ketika panggilan Allah yang satu ini, yaitu panggilan kematian, tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali lagi, Allah tidak akan menangguhkan umur umat manusia apabila sudah datang waktunya kematian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang Allah kerjakan. Hadirin yang rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, dengan panggilan Allah yang ketiga, kita tidak tahu kapan akan datang. Kita perbanyak bekal untuk menghadapi panggilan Allah yang ketiga ini dengan beribadah sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu memenuhi panggilan Allah yang pertama dan kedua, dan kita persiapkan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya sebelum Allah panggil kita yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.